Pemirsa, massa mendatangi gedung DPR RI menuntut pencabutan rancangan undang-undang HIP. Pintu belakang gedung DPR RI juga diblokade para demonstran. Cara esensi adalah menghambat daripada Omnibus Law. Massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa menuntut agar DPR RI mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dari prolegnas. Aksi demonstrasi diikuti 174 ormas lainnya, diantaranya PA 212, FPI, dan GNPF. Massa membawa beberapa poster berisi tuntutan, diantaranya mencabut RUU HIP hingga menuntut mengusut pengusul RUU HIP. Di bagian belakang gedung DPR RI, massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menutup pintu pagar belakang gedung DPR Jakarta Pusat. Massa GMBI yang datang dari beberapa wilayah di DKI Jakarta dan Bekasi menuntut agar DPR RI mencabut RUU HIP serta membubarkan panitia kerja RUU HIP yang dianggap mencoreng Pancasila. Pemirsa, RUU haluan ideologi Pancasila kembali memunculkan perseteruan klasik kalangan nasional dan Islam. Meski banyak partai di DPR RI sepakat dengan RUU HIP saat pembahasan, tapi PDI Perjuangan justru paling banyak mendapat sasaran protes. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 menjadi momentum kelahiran Pancasila. Hari-hari ini, Indonesia kembali gaduh setelah DPR mengusulkan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. RUU HIP dituding banyak pihak ingin mengebiri Pancasila. Awalnya cuma perkara tidak dimasukkan TAP MPR soal larangan paham komunis sebagai pertimbangan. Permainan kian liar karena RUU dianggap melukai kalangan agamawan. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa diganggu. Dalam RUU HIP, ketuhanan Yang Maha Esa diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan dalam bingkai Trisila dan Ekasila. Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras RUU ini. MUI menilai RUU HIP sekuler dan penuh muatan ateis serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang Ekasila itu berupa gotong royong. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman sejarah, itu sudah bagian dari masa lalu sejarah kita. Dan para pendiri bangsa dan negara sudah secara arif merumuskan kompromi yang disepakati. Penolakan tak hanya dari kalangan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, tapi juga dari umat agama lain. Gereja-gereja di Indonesia meyakini bahwa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam keyakinan ini kita menganggap bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup berbangsa dan bermasyarakat telah bersifat final dan harus dipertahankan keutuhan sila-silanya. Kita sudah tahu dan sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai landasan falsafah negara dan ideologi bangsa kita. Pancasila adalah sumber tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia. Yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah aturan-aturan yang memandu kita untuk mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sikap itu kami ambil? Karena kami yakin dan kita semua percaya bahwa Pancasila adalah kesepakatan dasar yang telah digodok sekian lama, perdebatan panjang di dalam sejarah, dan apa yang kita mengerti tentang Pancasila saat ini adalah kristalisasi dari kesadaran berbangsa, dan ada ruang untuk memberi dan meminta dari kita semua yang semuanya sudah kita sepakati plus minusnya. Soekarno salah satu pengagas Pancasila, tapi kini sebagian publik justru protes ke PDI Perjuangan yang lahir dari rahim pemikiran Soekarno. Pasalnya, mereka menganggap PDI Perjuangan yang saat ini menguasai parlemen pengusul RUU haluan ideologi Pancasila. Dari masukan yang sekarang saya terima,
tentu saja nanti akan kita masukkan kepada Balek bahwa ada pasal-pasal sensitif yang kemudian tidak perlu dimasukkan. Ini sekali lagi ini baru draft. Tak ayal protes di depan gedung DPR akhir Juni lalu diwarnai insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan. Kader Banteng tak terima dan meminta pelaku pembakaran diusut. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga kader PDI Perjuangan Herman Heri harus menemui Kapolda Metro Jaya memastikan kasus pembakaran bendera diusut tuntas. Tidak ada lagi mendukung dan tidak mendukung. Yang ada itu adalah keputusan rapat balik dan keputusan paripurna. Itu adalah sesuatu yang akan ditindaklanjuti di dalam instrumen pembahasan undang-undang di DPR. Kalau ada penolakan, itu ya ada di proses prosedur pembahasan ini, gitu loh. Ini bukan seperti demo di depan DPR. Yang kita butuhkan itu adalah penolakan yang lebih prosedural yang bisa mendapatkan kekuatan hukum untuk menolak pembahasan. Pemerintah cepat merespon dan meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP. Menko Polhukam menegaskan Presiden Jokowi tak akan mengirim utusan saat RUU HIP dibahas parlemen. Dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda. Tapi banyak yang tidak puas karena menganggap pemerintah hanya menunda, bukan membatalkan. Protes pun berlanjut. Kamis pagi, demo penolakan RUU haluan ideologi Pancasila berlangsung di depan gedung MPR. Mereka tetap mendesak para wakil rakyat tak hanya menunda, tapi juga membatalkan. Lagi-lagi PDI Perjuangan jadi sasaran protes para pendemo. Bubaran PDIP, tolak tentang undang PDIP. Pancasila itu sudah final, Pak. Nggak boleh dirubah lagi. Aduh, ya Allah. Sejumlah analis menganggap tak aneh jika PDI Perjuangan menjadi sasaran protes warga. Meski sebagian besar partai di parlemen ikut mendukung rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan juga secara substansi yang ditawarkannya itu sama betul dengan apa yang dipikirkan oleh seorang Soekarno. Sehingga ide seperti Eka Sila merupakan perasan dari Pancasila yang ujungnya adalah gotong royong, itu kan satu ide yang sangat tidak asing bagi seorang Soekarno, karena memang dia yang punya ide dasar seperti itu yang kemudian coba untuk diejawantahkan lagi oleh para penerusnya, termasuk PDIP di masa-masa saat ini begitu. Saya kira ada faktor historis selain faktor ideologis dan juga kepentingan politik praktis saat ini yang kemudian menyebabkan kalangan Islam itu mengarahkan kemarahannya kepada PDIP. Selain alasan historis dan ideologis, Firman Nur juga menyebut ada alasan pragmatis. Ini tak aneh karena PDI Perjuangan saat ini penguasa Senayan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara.